Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo dengan gua Joe Silaban di sini dari Perth, Western Australia. Ya, baru saja saudara-saudara selesai pertandingan eh, kualifikasi Piala Asia U23 antara Indonesia dengan Korea Selatan dengan hasil 1-0 untuk Korea Selatan, dan ini makin membuktikan atau makin memastikan Indonesia gagal menuju putaran final Piala Asia U23, menyambung apa yang terjadi 2 tahun yang lalu ya. Nah, salah siapa? Dosa siapa? Bagi saya sih ini bukan permasalahan salah atau dosa, tapi memang eh, pasukan Gerard van den Berg menurut saya memberikan yang terbaik saat ini, memberikan yang terbaik dari apa yang mereka punya. Tapi memang kebuntuan di kotak penalti, kebuntuan di sepertiga lapangan milik pemain lawan ini menjadi sesuatu yang harus dipecahkan benar-benar ya, baik untuk senior maupun untuk terutama untuk tim U23 ini. Karena menurut saya dari segi permainan passing, permainan pertahanan, Indonesia sangat baik ya. Kebobolan 1 gol itu adalah sesuatu hal yang wajar, apalagi dari tim sebesar Korea Selatan. Tapi memang yang kita lihat adalah kebuntuan kreativitas, kebuntuan tusukan-tusukan, baik itu dari wing ataupun itu dari sisi tengah untuk menembus pertahanan lawan, itu yang sangat sulit. Nah, sebentar kita akan dengarkan bagaimana kata Gerald van den Berg ya, sebentar ya. Oke, Ya, meskipun Coach Gerald mengakui kelebihan dari tim Korea Selatan, tapi ia mengatakan juga penghargaan untuk tim Indonesia bagaimana kita bertahan. ya itu dia tadi. Coach Gerald van den Berg mengakui bahwa timnya memang kalah baik dari uh, tim Korea Selatan, dan memang saya bilang kebuntuan itu ada di sepertiga lapangan di depan menuju kotak penalti. Kita lihat ketika di babak pertama dan berkali-kali juga di dipasangnya Rafael Struijk bersama dengan uh, bukan James Raven, Hoki Caraka, namun Struijk seperti kehilangan sentuhan magisnya, belum bisa kembali lagi seperti dulu. Ya, saya pikir memang ada masalah mental yang harus diperbaiki benar-benar oleh Rafael Struijk ya. Mental bahwa dia seorang pemain yang baik, seorang pemain yang bisa membawa kepanikan buat tim lawan. Nah, yang kedua, Hoki Caraka. Bagi saya Hoki, kesempatanmu sudah cukup banyak dan sudah terlalu banyak juga yang dibuang. Berkali-kali peluang atau decision making Hoki ini sangat lemah ya, sehingga tidak bisa ketika dia harus shoot, dia tidak bisa memperkirakan akan shoot kemana dan shoot kemana. Nah, itu yang sangat saya sayangkan. Dan ketika masuk Jens Raven adalah pemain tipe penyerang murni yang eh, harus diberikan suplai bola-bola matang, tapi Jens juga masih kalah atau masih kurang dalam menjadi pemantul bola atau pemain yang seperti diharapkan seperti seorang Ramadan Sananta. Jens tidak bisa melakukan itu, belum bisa melakukan. Sangat sering ketika bola sampai di Jens, Jens tidak bisa memantulkan atau Jens kehilangan bola karena memang fungsi dia atau skill dia belum sampai di situ. Jadi memang tim ini sangat berbeda dengan tim yang dimiliki oleh Sintayong 2 tahun yang lalu. Maka ketika tadi saya mendengar di televisi di akhir ada teriakan Sintayong, itu adalah teriakan yang tidak perlu bagi saya. Sangat disayangkan, kembali penonton kita harus mengatakan seperti itu. Ketika penonton di stadion harus meneriakkan nama-nama seperti itu nama yang sudah menjadi masa lalu, yang tidak akan kembali lagi ke timnas Indonesia. Dan ini bukan kesalahan pelatih Gerard van den Berg, karena memang materi yang dimiliki Sintayong waktu itu adalah materi yang sangat mahal. Bayangkan dia punya streak di masa-masa ketika dia sedang high perform. Kemudian dia punya Ramadan Sananta. Ya, saat itu saya ingat sekali dia punya Ramadan Sananta. Dia punya pemain-pemain seperti Komang Teguh, back yang rajin mencetak gol. Ya, kemudian dia punya Rizky Ridho yang solid di belakang, ya. Kepemimpinan yang baik. Kemudian punya Ivar Jenner di tengah. Jadi saya juga tidak habis pikir sebenarnya kenapa harus kembali dikumandangkan nama-nama yang sudah lewat, yang bukan lagi pelatih kita. Tapi kembali lagi ke titik persoalan utamanya adalah ketidakmampuan tim ini menembus
pertahanan lawan. Ya, permainan di tengah, menguasai bola sudah lebih dari cukup. Jadi bagi saya PR besar Gerald Vandenberg dan Simon Tahamata menurut saya yang akan melihat bakat-bakat mana yang bisa menjadi seorang attacking midfielder. Ryan Hanan mempunyai skill yang sangat bagus, pergerakan yang sangat bagus, tapi masih kurang bagi saya tajam untuk bisa benar-benar menembus apa yang dibutuhkan di pertahanan lawan. Ya, dengan mungkin karena fisiknya juga yang memang tidak terlalu besar, tapi kreativitas dan banyak pengalaman yang memang masih sangat kurang buat seorang Raihan Hanan. Jadi tim ini adalah tim yang berbeda dengan tim yang mampu menembus. Selain memang kita sekarang dihadapi oleh dihadapkan oleh Korea Selatan, sedangkan di penyisihan Piala Asia lalu yang sebelumnya di Asia 23 kita hanya dihadapkan oleh 2 tim dan kita bisa memenangkan kedua-duanya sehingga kita lolos ke putaran final. Tapi kali ini hadangan itu ada di Korea Selatan dan ketidakberuntungan kita dan ketidakmampuan kita menembus pertahanan Laos. Jadi siapa yang mau disalahkan? Salah siapa? Bagi saya bukan salah siapa-siapa, tapi memang materi ini sangat berbeda, tidak semewah di gawang saja. Kita punya Cahaya Supriyadi, cukup baik saya bilang penampilannya di kali ini. Hanya kebobolan 1 gol dari Korea Selatan, itu pun memang tendangan yang sangat sulit untuk dihadang. Tapi levelnya juga memang belum selevel Hernando Ari. So, mau dibilang apa? Memang dulu Indonesia 2 tahun yang lalu punya pemain-pemain yang bisa cukup baik karena memang saat itu Sintayong memberi kesempatan mereka bermain di timnas senior. Tapi kebijakan itu juga tidak berbuah berbuah hal yang menurut saya itu juga tidak sepenuhnya baik untuk timnas senior. Namun semua sekarang sudah berlalu, harus membangun dari awal lagi, harus bersiap-siap. Satu tantangan berikutnya untuk tim U23 ini adalah mempertahankan emas SEA Games. Dan itu yang menurut saya yang harus dikejar. Apakah memang benar Indra Syafri yang akan memegang atau akan Gerard Vandenberg? Kita lihat saja siapapun yang akan memimpin ini. Indonesia wajib mempertahankan gelar medali emas SEA Games. Thank you so much sudah menonton video saya di tengah malam ini. Mari kita semua sekarang berfokus kepada round 4 1 bulan lagi ya. Ya, kira-kira 1 bulan lagi di Jeddah Saudi Arabia dan kita berharap nanti bagaimana Indonesia bisa benar-benar berbicara. Nantikan video ulasan saya atau review saya bagaimana 2 friendly match ini dan bagaimana nanti timnas senior akan peluangnya dan segala macamnya. Oke, thank you so much dan until next time.